Bahan masakan bukan cuma bisa didapat di kebun atau di sungai, di pinggir pantai pun juga ada iki lur. Namanya tanaman kerandan, tumbuh liar di sepanjang pantai Sawangan, Kebumen, Jawa Tengah. Biasanya oleh warga desa Surorejan yang tinggal tak jauh dari pantai Sawangan, bunga kerandan dipetik untuk dijadikan bahan pelengkap pecel ataupun lalapan. Cantik yo bunganya lur, mirip bunga turi. Ada bijinya juga iki lur, seperti koro pedang, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Kalau di tanganku sih, yo sayang kalau cuma jadi pecel atau lalapan. Rencananya bakal kuolah bersama kepiting pantai yang sedang kucari iki lur. Warga di sini menyebutnya jingking. Hewan iki larinya cepet banget lur. Susah banget buat menangkapnya. Makanya biar gampang, langsung wae aku gali pasir yang jadi tempat tinggalnya. Oh iya lur, kalau di Kebumen, jingking bisa diolah jadi pelas. Salah satu jenis makanan tradisional kesukaanku itu lur. Sebelum diolah jadi pelas, aku harus cuci jingkingnya. Banyak pasir yang menempel di cangkangnya iki lur. Pastikan juga kotorannya hilang yo lur. Sekarang pisahkan tiap bagian tubuhnya termasuk capit dan kakinya. Untuk dijadikan pelas, jingking harus dihaluskan seperti iki lur. Karena cangkangnya keras, yo butuh tenaga untuk menghaluskannya lur. Dengan dihaluskan, semua bagian tubuh jingking jadi bisa disantap lur. Pelas sebenarnya olahan asal Pulau Jawa yang mirip dengan botok. Cuma yang membedakan bahan utama pelas adalah kacang tolo yang dihaluskan bersama ketumbar, kemiri, dan bawang. Pelas juga butuh campuran kelapa parut, bukan ampas kelapa seperti yang ada di botok. Campur kelapa parut dengan bumbu, jingking yang sudah dihaluskan, serta bunga kerandan, aduk sampai tercampur rata. Daun pisang digunakan sebagai pembungkus pelas. Olahan pelas biasa dimatangkan dengan cara dikukus. Biasanya butuh waktu 40 menit sampai pelasnya matang. Ditandai dengan layunya daun pisang pembungkusnya. Menikmati pelas jingking sudah paling cocok dengan nasi panas lur. Perpaduan jingking dan kelapa parut berasa banget gurihnya. Ditambah ada bunga kerandan yang membuat pelas ini semakin istimewa. Ini masakan yang bukan cuma enak, tapi juga kaya gizi. Sebagai bagian dari keluarga kepiting, jingking tentu mengandung banyak protein. Bukan cuma bagus untuk pertumbuhan. Aku bisa kalap makannya iki lur. Jos gandos.
Kebun bunga matahari ini ada di Desa Salam, Kecamatan Pathuk, Yogyakarta. Daerah dataran tinggi yang cocok jadi tempat tumbuhnya bunga cantik ini. Bunga yang berasal dari Meksiko ini bukan cuma enak dipandang lur, tapi juga enak disantap. Bu, panen bunga matahari untuk apaan, Bu? Diambil bijinya, Mas. Cuman diambil bijinya Iya. tok. Terus kelopaknya ini untuk apa, Bu? Dibuang aja. Oh, cuma dibuang aja. Kok dimakan? Rasanya tawar juga kok, Bu? Kayaknya aku pernah baca kelopaknya tuh ada khasiatnya deh, Mas. Oh ya? Kalau aku pernah baca sih daunnya juga. Bu, gimana kalau ini kelopaknya sama daunnya tak inovasiin jadi makanan, boleh nggak, Bu? Boleh. Wah, yuk wes Indul, kita panen aja yuk. Oh, iya, Bu. Ayo kita panen yuk. Kalau ngolah bijinya, ya wis biasa toh. Tapi kalau kelopak dan daunnya baru luar biasa lur. Di luar nurul. Nah, Mbak, cukup, Mbak. Kita masak dulu yuk. Udah cukup? Yuk. Memang hampir semua bagian tanaman bunga matahari bisa dikonsumsi dan berkhasiat. Kelopak bunga matahari bisa mengatasi insomnia dan mencegah kerusakan hati. Sementara daunnya dipercaya bisa mengobati malaria dan meredakan nyeri. Kelopak bunga cukup aku tumbuk sampai halus. Sementara daunnya yang lebar diiris terlebih dahulu, baru nanti ditumbuk juga. Mas Gundul, Iya, Pak. kira-kira ini daun bunga matahari mau diapain nih? Oh, nanti anu aja, Mbak. Apa? Kita campurin ke adonan, kita bikin cenil lagi. Oh, cenil. Rencananya bunga matahari ini bakal kuolah jadi cenil, kudapan manis khas dari Pulau Jawa. Mbak, minta tolong diaduk dulu nih, Mbak. Iya, Mas. Olahan cenil dibuat dari campuran tepung terigu dan tepung tapioka. Kedua jenis tepung ini yang menjadi kunci cenil menjadi kenyal. Sekarang tuang air untuk melarutkan tepungnya sampai adonannya encer yo. Lanjut, masukkan kelopak bunga matahari yang sudah ditumbuk. Aduk sampai tercampur rata. Yang khas dari cenil punya warna yang mencolok. Makanya tambahkan pewarna makanan ke dalam adonan. Wes bagus ya, Mbak. Sudah ada sebentar wis jadi, Mbak. Mbak, ini, Mbak, daun bunga mataharinya, Mbak, udah siap. Oh ya, nuwun Mas Gundul. Saiki saya tinggal Mas. Saiki dalam gini Mas Gundulnya. Oh, ya, Mbak. Sekarang giliran daun bunga matahari yang dimasukkan ke dalam adonan. Adonan cenil yang sudah jadi lanjut dimasak sampai mengental. Harus terus diaduk yo lur supaya nggak gosong. Nah, sampai teksturnya seperti iki baru bisa diangkat. Sekarang lanjut bentuk cenilnya. Supaya adonan nggak lengket di tangan, bisa taburi tepung terlebih dahulu lur. Ambil adonan secukupnya, lalu dibentuk memanjang. Langsung direbus seperti ini lur. Cenil termasuk jajanan masa kecilku lur. Kalau zaman sekarang koyoke susah yo cari penjual cenil. Wis tergantikan sama jajanan modern lur. Nah,
Ini hasilnya kalau sudah matang semua. Cakep yo, warna-warni. Jangan lupa, cenil itu dinikmati dengan kelapa parut dan siraman gula merah cair. Perpaduan gurih dan manis lur. Enak pol. Cuma cenil yang ini jelas istimewa. Ada tambahan kelopak dan daun bunga matahari yang bikin cenil jadi makin bergizi. Jos gandos lur.